Saya sering ditanyakan oleh banyak ada mahasiswa, masyarakat umum tentang berbagai macam terminologi politik ataupun juga istilah-istilah politik yang sering mereka baca atau nonton di televisi, dengar dan sebagainya. Dan salah satu yang sering ditanya pada saya adalah apa bedanya antara negara kesatuan, negara federal, ataupun juga negara konfederasi. Nah, ini juga saya rasa sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama. Jadi, bedanya adalah dari mana kekuasaan itu, the origin of power dari sebuah negara tersebut. Misalnya, kalau itu negara federal, yang paling sering jadi contoh adalah negara Amerika Serikat. Jadi, negara Amerika Serikat itu datang dari 13 koloni. 13 koloni Inggris yang menyatakan kemerdekaannya, lalu bersepakat untuk membentuk negara bersama-sama, dan kemudian 13 koloni yang kemudian menganggap dirinya sebagai negara bagian, memutuskan untuk membentuk pemerintah pusat bersama. Itulah negara namanya pemerintah federal, the federal government. Kewenangan dari pemerintah federal tersebut adalah kewenangan yang diberikan oleh negara-negara bagiannya yang sudah lebih dulu hadir, yang memutuskan untuk membentuknya. Maka residual power atau kewenangan-kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintah federal adalah tetap menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Itu, jadi pemerintah negara bagian yang membentuk pemerintah pusat. Biasanya pemerintah pusat kemudian diberikan kewenangan pertahanan, fiskal, moneter juga dengan bank sentralnya dan sebagainya. Kemudian juga ada kewenangan-kewenangan yang berhubungan dengan hubungan-hubungan dengan negara bagian seperti perhubungan dan komunikasi dan segala macam. Tetapi yang tidak diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian tetap menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Misalnya, kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak diberikan kepada pemerintah pusat. Makanya di Amerika tidak ada KPU nasional, yang adalah KPU negara-negara bagian. Nah, pemerintah atau negara kesatuan berbeda. Pemerintah negara kesatuan yang pertama terbentuk adalah pemerintah pusat. Misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk atas adanya proklamasi, dan kemudian pada tanggal 18 Agustus itu dibentuklah Undang-Undang Dasar 45. Dengan Undang-Undang Dasar 45 lah maka pemerintah pusat punya kewenangan untuk membentuk negara, tetapi pemerintah bagian atau yang disebut provinsi, kabupaten, kota. Nah, jadi pemerintah pusatnya dulu yang hadir, yang ada, dan pemerintah pusat ini membentuk provinsi-provinsi atau pemerintahan yang menjadi sub dari pemerintah pusat tersebut. Maka kewenangan datangnya dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten kota. Nah, bahkan sekarang pemerintah desa. Karena itu adalah residual power dari negara kesatuan ada pada pemerintah pusat. Apa-apa yang tidak diberikan ke daerah, itu adalah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. By default, kita lihat perbedaannya diametral antara negara kesatuan dan negara federal. Karena itu memang kalau pemerintah pusat kemudian melakukan desentralisasi, artinya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, maka kewenangan-kewenangan itu diperinci satu demi satu, dan kemudian yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah konfederasi bagaimana? Nah, ini ada juga satu konfederasi. Ini lebih longgar lagi dari negara federal. Contohnya yang sekarang ini aktual adalah negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa itu adalah dibentuk atas dasar negara-negara berdaulat. Negara-negara Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Mereka berdaulat sendiri-sendiri, tapi memutuskan untuk kepentingan bersama, mereka membentuk yang namanya membentuk Uni Eropa. Mereka tidak bilang negara, tapi Uni Eropa punya presiden, punya parlemen, punya kewenangan juga moneter. Jadi negara-negara berdaulat ini kemudian menyerahkan sebagian kewenangannya kepada entitas yang disebut Uni Eropa. Kewenangan tadi itu moneter. Sekarang moneter bukan di negara-negara Inggris. Inggris tidak punya, bukan Inggris, sama
Prancis, Inggris sudah melepaskan diri dari Uni Eropa, maka nanti kemungkinan dia punya kewenangan mencetak uang sendiri. Tapi Prancis, Jerman, Italia itu tidak punya kewenangan mencetak uang karena sudah diberikan kepada pemerintah Uni Eropa. Kewenangan pertahanan tetapi tidak diberikan kepada pemerintah Uni Eropa. Maka masing-masing Prancis, Jerman maupun juga Italia misalnya tetap mempunyai tentara sendiri. Nah, makanya misalnya pengambilan keputusan di Uni Eropa akan jauh lebih lambat dibandingkan pengambilan keputusan di negara federal maupun negara kesatuan. Kembali soal negara federal maupun negara kesatuan, bisa nggak negara kesatuan berubah menjadi negara federal? Ya bisa saja kalau memang itu dimaui. Tetapi ya tentu saja konsekuensinya adalah bubarkan dulu negara kesatuan. Lalu kemudian negara-negara bagian yang berdaulat yang terbentuk itu kemudian sepakat membentuk negara federal, lalu kemudian membentuk pemerintah pusat dan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah pusat. Baru itu namanya menjadi negara federal. Tapi pada dasarnya urusan negara federal atau negara kesatuan yang paling penting adalah kewenangan-kewenangan apa yang diberikan kepada masing-masing lapisan pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah negara bagian. Akhirnya, pada dasarnya semua intinya di situ. Apa kewenangan-kewenangan yang layak diberikan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, maupun kepada pemerintah kabupaten kota, bahkan juga kewenangan apa untuk pemerintah desa. Akhirnya masing-masing negara, baik itu negara bagian maupun baik itu negara federal maupun negara kesatuan, semuanya berkutat di dalam kombinasi dari kewenangan-kewenangan yang ada pada lapisan-lapisan pemerintahan. Nah, itu kira-kira selintas apa bedanya antara negara kesatuan, negara federal maupun negara konfederasi. Sampai jumpa lagi.